Halo, jumpa lagi di kelas startup. Kali ini kita akan bahas tentang produk. Kemarin kita udah bahas tentang visi, PHHG, ya, Big Hairy Audio School, kemudian market validasi termasuk customer persona. Kali ini kita akan bahas tentang produk maupun service. Nah, ini slide-nya. Jadi kita akan bahas bagaimana memilih produknya, definisi produk, harga produk, dan minimum viable experiment dari produk tersebut. Untuk memilih produk, kita lihat dari beberapa faktor. Faktor seleksi yang pertama yaitu kebutuhan pasar. Jadi apa, to what extent is there really a big painkiller problem you can help solve for your market? Kira-kira problem terbesar apa yang bisa kita selesaikan. Kemudian faktor seleksi berikutnya yaitu opportunity market, kemungkinan pasar, to what extent is this an unmet need without a single dominant solution already in the market. Jadi kira-kira solusi apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka tapi belum ada dalam market tersebut. Ini masuknya ke dalam medium. Idemu apa ditulis di sini semua. Kemudian financial feasibility yaitu kelayakan finansial, to what extent must the market be willing to pay for your solution in order to generate profit. Jadi kira-kira market itu akan bayar berapa untuk solusi kita sehingga kita mendapatkan keuntungan dari penjualan produk dan jasa misalnya. Tulis idemu ini, jadi ada 9 ide, 3 ide menjawab pertanyaan market need, 3 ide menjawab pertanyaan market opportunity, dan 3 ide menjawab pertanyaan financial visibility. Kemudian brainstorm product feature. Jadi pikirkan beberapa kemungkinan feature produk di bawah 4 definisi produk kunci ini, ya. Misalnya stylenya, gayanya, what is the form, the shape, the look, the feel, the color, the branding of your product or service. Jadi seperti apa bentuknya, tampilannya, rasanya, warnanya, brandingnya dari produk jasamu. Kemudian dari fungsinya, what does your product or service have someone actually do. Jadi dia sebenarnya berfungsi sebagai apa, ngerjain apa. Kemudian dari experience-nya, these are more intangible and related to customer experience as opposed to the practical usability. How does it feel to use? Jadi pengalaman apa yang secara tidak tidak secara fisik dipegang atau disentuh atau dicecap ya, tapi dia rasakan oleh customer. Kemudian kualitinya, what feature are related to the merit, quality, or credibility of your product or service. Jadi seperti apa kualitasnya? Pikirkan stylenya, gayanya, fungsinya, experience, rasanya, dan kualitasnya. Nah, kemudian bikin prioritas feature produk. Gunakan tabel ini untuk menentukan prioritasnya. Misalnya feature produknya private digital portal, keuntungannya bisa mengakses konten-konten dari mana saja, kapan saja, lewat desktop maupun mobile. Prioritasnya harus dimiliki. Ya, teman-teman bikin list mana prioritas yang harus dimiliki dan mana yang kurang dan seterusnya. Kemudian membuat minimum viable product feature set. Ini iterasi pertama dari produk kita yang harus kita mengandung sesuatu yang feature yang harus dipunyai. Jadi kita mengencourage prioritas ini 5-7 feature. Ya, yang paling atas itu yang harus dimiliki. Feature apa? Ya, ini termasuk minimum viable product. Kemudian pricing your product. Tadi kita sudah bahas tentang pricing.
ada dua pendekatan. Yang pertama bottom up, cost plus approach, kemudian ada top down. Nah, ini misalnya biayanya berapa, kemudian marginnya berapa persen yang diinginkan, maka ketemu harga produknya. Atau misalnya melalui perbandingan harga-harga kompetitor, harga-harga produk yang mirip berapa, kemudian kita naik sedikit atau turun sedikit. Ini pendekatan minimum viable experiment adalah hal yang sederhana yang kita bisa gunakan untuk menguji pasar dan mendapatkan feedback pasar atas produk atau service kita. Gunakan dokumen ini untuk approach experiment plan ya. Minimum viable experiment approach, misalnya tipe eksperimen yang akan kita kerjakan, apakah itu bentuknya landing page, video, prototype, produk mikro atau yang lain. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kunci, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari eksperimen ini, apakah dia berjalan, apa pesannya, dan bagaimana tentang harga. Kemudian tujuannya apa, pengukuran secara kuantitatif untuk melihat apakah eksperimen ini berhasil atau tidak. Bisa berupa poin-poin feedback, klik, ataupun pre-sale ya. Jadi bikin 3 ini approach-nya, kemudian pembelajaran apa, kemudian pengukurannya dari pembelajaran tersebut, eksperimen tersebut. Gitu ya.